warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Rashid Ridho dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara tata pemerintahan Indonesia dan tata pemerintahan negara asing. Sistem pemerintahan negara Indonesia setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi sebelum diperlukannya sistem pemerintahan yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat. Diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002. Sistem pemerintahan Indonesia masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru ini diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya pemilu 2004. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah yang pertama itu bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Parlemen terdiri atas dua bagian, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Para anggota dewan merupakan anggota MPR, DPR, anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlemen dan melakukan perubahan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Ada beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, yaitu presidensial sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun tidak secara langsung. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari MPR. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Parlemen diberikan kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget atau anggaran. Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain yaitu pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme checks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Sedangkan sistem pemerintahan Amerika Serikat atau The United States of America itu berbentuk republik berdasarkan federasi dengan konstitusi tertulis sebagaimana ditetapkan tanggal 17 September 1787 dan mulai berlaku kemudian secara efektif pada tanggal 4 Maret 1989. Amerika Serikat terbentuk pada tahun 1787 dan terdiri dari 50 negara bagian. Amerika Serikat merupakan sebuah negara republik federal yang menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai badan eksekutif dan Kongres berperan sebagai badan legislatif. Sedangkan majelis tinggi ada di tangan Senat dan majelis rendah berada di tangan House of Representative atau DPR. Di Amerika Serikat terdapat pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan ini terdiri dari pemisahan bagian pelaksanaan maupun fungsi serta kekuasaan dari badan-badan tersebut yang membatasi satu sama lainnya dengan menggunakan asas checks dan balance.
yang berarti saling mengawasi untuk menjaga keseimbangan. Sedangkan keadilan ditegakkan melalui badan yudikatif atau Mahkamah Agung, Supreme Court, yang bebas dari pengaruh badan legislatif dan eksekutif, serta menjamin hak-hak kebebasan dan kemerdekaan individu serta menjamin tegaknya hukum atau rule of law. Amerika Serikat melakukan pemilihan presiden 4 tahun sekali dengan menggunakan sistem electoral votes, di mana presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket. Seperti yang terjadi di Indonesia, pemilihan Amerika Serikat bertugas untuk melayani masyarakat karena pemerintahan memperoleh kekuasaan dari rakyat. Nah, selanjutnya ini sistem pemerintahan dari negara Inggris. Inggris merupakan negara kesatuan yang terdiri dari wilayah England, Wales, Scotland, and Northern. Di Inggris, konvensi ketatanegaraan sangat berperan di dalam sistem ketatanegaraannya. Inggris tidak memiliki konstitusi yang dikodifikasikan pada satu naskah, tetapi menganggap berbagai aturan seperti Magna Carta 1215, Bill of Rights 1689, kebiasaan parlemen, konvensi ketatanegaraan, serta berbagai ketentuan lainnya sebagai bagian dari konstitusi. Oleh karenanya konvensi ketatanegaraan memiliki tempat yang istimewa dalam praktik ketatanegaraan di Inggris. Common law merupakan suatu sumber utama hukum Inggris karena common law dominan dalam memperkaya materi hukumnya, maka sistem hukum Inggris seringkali disebut common law system. Nah, yang disebut dengan common law adalah adat kebiasaan yang dipraktikkan dan diterima di tengah-tengah masyarakat. Blackstone. Seperti dikutip Patton, membedakan adat kebiasaan umum yang menjadi common law dari adat kebiasaan khusus yang hanya mempengaruhi satu kelas tertentu dan anggota-anggota dalam satu wilayah tertentu. Telah menjadi pandangan tradisional penulis-penulis Inggris bahwa common law hanyalah adat kebiasaan umum. Ciri-ciri adat kebiasaan khusus adalah bahwa adat kebiasaan itu terbatas pada satu kelas tertentu atau suatu daerah tertentu. Karenanya adat-adat kebiasaan tersebut merupakan pengecualian dari hukum negara. Common law oleh para penulis Inggris diberi arti menurut sudut pandangnya masing-masing. Nah, parlemen Inggris ini secara konstitusional tidak hanya terdiri dari 2 kamar, sebagaimananya yang ditemukan dalam berbagai tulisan, yaitu majelis rendah House of Commons dan majelis tinggi House of Lords, tetapi juga raja atau ratu. Kendati parlemen Inggris terdiri dari 3 lembaga, namun masing-masing lembaga tidak mempunyai kekuasaan sama di bidang legislatif. Nah, sistem pemerintahan Inggris memberi kekuasaan yang besar kepada House of Commons dalam membentuk undang-undang, Acts of Parliament. Raja atau ratu sebagai bagian dari parlemen hanya memiliki fungsi formal. Artinya setiap rancangan undang-undang dan undang-undang yang dibentuk oleh House of Commons wajib diajukan kepadanya dan ditandatangani. Sementara House of Lords dikenakan beberapa pembatasan kewenangan dalam fungsi legislatifnya. Dengan kuatnya kedudukan parlemen, maka sistem itu disebut parliamentary sovereignty. Nah, seperti itu ya perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dan negara lainnya.